Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini kita akan melakukan ibadah doa bersama, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita mempersiapkan hati dan waktu kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Bahkan kita akan berdoa bersama-sama pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 204, Nama Baru dalam Surga. Pada hari lalu hidupku ada dalam jalan berdosa, tapi Yesus datang padaku dan membawa sentosa. Ada nama baru dalam surga, namaku yang namaku, di hadapan Allah Bapa-Ku telah tobat. Ada nama baru dalam surga, namaku yang namaku. Tuhan diampuni oleh darah Yesus, ku diselamatkan. Pada hari lalu jauhlah hatiku dari kesenangan, tapi Roh Kudus datanglah dan memberi kemenangan. Ada nama baru dalam surga, namaku yang namaku. Di hadapan Allah Bapa-Ku telah tobat. Ada nama baru dalam surga, namaku yang namaku. Tuhan diampuni oleh darah Yesus, ku diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami, pada kesempatan ini kami datang meluangkan waktu dan hati kami untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Karena itu Engkau menuntun kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah doa kami. Jadilah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi lagi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 98, Lebih Dekat pada Yesus. Lebih dekatlah pada Tuhan, takriklah aku
pikiran kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan menyertai dan menolong kami semua sehingga kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, sebagai renungan kita pada malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembusi gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, tantangan atau penderitaan adalah sesuatu yang kita hindari dalam kehidupan kita. Setiap kita tidak menginginkan sebuah tantangan dan penderitaan dalam kehidupan kita. Namun, apa yang kita sebetulnya hindari justru terjadi, dan itu yang kita alami dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak orang yang mengalami tantangan, bahkan penderitaan. Penderitaan itu datang dalam wujud sakit penyakit. Penderitaan itu datang dalam wujud terpanggilnya salah seorang keluarga dekat dari kita. Bahkan penderitaan itu muncul dan pergumulan itu muncul pada waktu kita mengalami musibah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, namun secara kodrati bahwa kita tidak bisa menghindar dari sebuah tantangan dan persoalan kehidupan. Dan yang perlu kita jalani bahwa kita harus berhadapan dengan penderitaan dan tantangan itu. Firman Tuhan memberikan kita sebuah cermin kehidupan di mana para murid sedang mengalami suatu tantangan, penderitaan di dalam kehidupan mereka. Pada waktu mereka sedang berlayar di tengah danau, sekonyong-konyong angin datang dan membuat mereka menjadi kacau. Dan apakah yang mereka lakukan? Mereka penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Apa yang mereka harus lakukan? Itu sebabnya para murid dengan tergesa-gesa untuk pergi membangunkan Tuhan Yesus dan berkata bahwa tolonglah, kita akan binasa. Sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu Saudara, tantangan penderitaan datang dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kemanakah kita meminta bantuan? Kemanakah kita mengarahkan hidup kita untuk meminta pertolongan? Banyak kali
kita sebagai orang-orang percaya datang meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus ketika kita ada di dalam masalah. Tetapi ketika kita sudah bebas dari masalah, keadaan baik-baik saja, tidak ada persoalan, tidak ada tantangan, maka kita melupakan Tuhan Yesus. Tetapi begitu kita menghadapi masalah hidup, kita menghadapi sebuah tantangan, penderitaan dalam kehidupan kita, baru kita mengingat bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus. Seperti yang dilakukan oleh para murid. Mereka tidak sadar bahwa mereka jalan bersama dengan Tuhan. Tidak harus membangunkan Tuhan Yesus, karena tidak mungkin mereka akan mendapatkan kecelakaan, karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita untuk senantiasa mengingat kepada apa yang menjadi iman kita, menjadi pengharapan kita, bahwa Tuhan Yesus ada dan bersama dengan kehidupan kita. Kalau hari-hari ini begitu banyak orang yang mengalami ketakutan, begitu banyak orang yang hidup di dalam kegelisahan karena adanya ketakutan terhadap pandemi virus corona. Banyak orang yang takut terhadap kematian. Bapak Ibu Saudara, kita baru-baru saja mendengarkan kabar dari saudara-saudara kita yang ada di daerah Masamba. Mereka ada di dalam kedukaan karena mereka dilanda oleh bencana alam. Ada keluarga mereka yang dipanggil Tuhan. Sekarang kita menemukan dan merasakan mereka dipanggil Tuhan. Mereka sudah memakai masker dengan baik, menjaga social distancing yang baik, memakai aturan, mengikuti protokol kesehatan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memanggil setiap orang dengan cara yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka sudah mengikuti semua protokol, tetapi Tuhan memanggil mereka dengan cara terjadinya bencana alam. Kita yang ada di sini ketakutan terhadap kematian. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberikan pendampingan, memberikan satu gambaran dalam kehidupan kita bahwa tempat kita berharap, tempat kita mempertaruhkan iman kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jangan kita khawatir, jangan kita takut, karena Yesus ada bersama dengan kita. Dan betul apa yang dilakukan oleh para murid, mereka harus segera membangunkan Tuhan Yesus supaya menghardik angin ribut ini, supaya danau kembali menjadi tenang. Iman kita sebagai orang-orang percaya adalah senantiasa mengingat kepada ketuhanan, kebesaran, kemahadahsyatan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kita memiliki Allah yang hebat, kita memiliki Allah yang begitu mulia, yang kita harus tinggikan, dan kepadanya kita beriman. Persoalan apa yang terjadi dalam diri kita, selalu ingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus selalu menolong dan memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Dia lebih besar dari apa yang terjadi dari alam semesta ini, termasuk Bapak Ibu Saudara terhadap penyakit corona ini. Tuhan Yesus berkuasa untuk mengadakan dan menghilangkan dari muka bumi ini. Karena itu dibutuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin atas firman Tuhan. Kiranya kita bersama diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau memberkati hidup kami, menolong hidup kami, menjadi benteng yang kuat supaya kami kokoh dalam iman dan percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara kita melakukan ibadah doa di rumah kita masing-masing, perkenankan pada malam hari ini saya membacakan beberapa bahan-bahan doa yang kita akan doakan supaya
menjadi kekuatan dalam doa kita untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena itu yang kita syukuri pada malam hari ini adalah kita bersyukur bersama dengan seluruh jemaat Tuhan karena perlindungan dan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita boleh kuat dan sehat sampai hari ini. Kita tetap diberikan napas hidup dan kekuatan di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk itu. Dan juga kita bersyukur beberapa saudara-saudara kita, jemaat Tuhan, sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kita bersyukur bersama dengan hambanya Mama Gita. Terima kasih Tuhan sudah menolong dan menambahkan usia, dan biarlah dengan bertambahnya usia semakin dipakai Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita juga bersyukur bersama Bapaknya Rili yang juga berulang tahun dalam minggu ini. Dengan bertambahnya usia juga semakin diberkati dan juga dapat semakin dipakai di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Juga kita bersyukur bersama adik kita Arthur Mundi yang juga berulang tahun. Kita bersyukur bahwa Tuhan menolong dan memberkati sehingga boleh dan dapat merayakan ulang tahun yang ke-15. Juga kita bersyukur bersama adik kekasih kita Yoel yang juga berulang tahun dalam minggu ini. Semua itu karena pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kemudian kita juga bersyukur bersama adik kita Kinawa yang juga berulang tahun dalam minggu ini. Semua itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendoakan beberapa pokok-pokok doa yang seringkali dan senantiasa kita doakan bersama pada malam hari ini. Yang pertama, kita mendoakan untuk jemaat Tuhan yang ada di dalam kelemahan tubuh. Terus kita mendoakan untuk Oma Agustina Abu supaya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan, kesehatan sehingga kembali dan dapat dipulihkan dan menjalankan aktivitas dalam keluarga, dalam pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kemudian kita juga mendoakan buat Opa Kupang yang juga dalam kelemahan tubuh bersama dengan ibu yang sering juga dalam kelemahan tubuh, supaya Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan di dalam Tuhan. Kemudian kita juga mendoakan orang tua dari Ibu Lina Tamu supaya Tuhan memberikan kekuatan pemulihan atas sakit penyakit yang dialami dan dirasakan oleh ibu kekasih. Kita juga mendoakan buat orang tua dari Ibu Simon Rengen yang ada di Tanah Toraja supaya kembali dipulihkan dan disehatkan di dalam Tuhan, dan biarlah semua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kemudian kita juga berdoa mendoakan Bapak Daniel Kalebu yang juga sering akhir-akhir ini ada di dalam penderitaan sakit penyakit. Kita doakan supaya kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Kita juga mendoakan untuk Ibu Rising yang juga sering dalam kelemahan tubuh. Kita doakan supaya Tuhan memberikan pemulihan. Kemudian kita juga mendoakan buat Ibu Ampang bersama saudara kita Rizal yang juga sering dalam kelemahan tubuh. Kita doakan supaya Tuhan memberi kekuatan dan pertolongan. Kita juga berdoa buat Ibu Yohana Tandung supaya Tuhan juga memberikan kesembuhan dan pemulihan atas sakit penyakit yang sering dialami, khususnya sakit pada bagian kepala. Kemudian kita mendoakan juga Ibu Yohana Tape yang juga sering dalam kelemahan tubuh, bahkan sampai hari ini masih mengkonsumsi obat-obatan untuk bertahan
supaya tetap kuat dan sehat di dalam Tuhan. Kita juga mendoakan saudara kita Anas yang juga ada di dalam kelemahan tubuh, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan di dalam Tuhan. Kita juga mendoakan buat orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia di tempat kita di tempat ini. Ada beberapa di antaranya, ada Oma Sambano, Oma Agustina Abu, kemudian Oma Maria Kalemben, ada Oma Linta, kemudian Opa Rawa, Opa Kondom, Mami, kemudian Bapak Martin Lama, kemudian Opa Tandu bersama dengan Ibu, Opa Martin Lomo, kemudian Oma Risi, Ibu Yohana Satu, dan Ibu Yohana Tape. Kita doakan juga Oma Rumun, Oma Ampang, Oma Roslina Rate, dan Ibu Esther Kusang. Juga kita berdoa untuk Opa Yohanes Kupang bersama dengan Ibu. Kemudian kita doakan untuk Ibu Ludia Dungu, Ibu Ane, dan Ibu Marta Urang. Kita terus mendoakan buat orang-orang tua kekasih kita yang ada di tempat ini. Mereka adalah bagian dari jemaat yang sudah lanjut usia, yang menjadi teladan-teladan iman bagi kita bersama di tempat ini. Kemudian kita juga mendoakan untuk jemaat kita yang ada di luar kota Makassar, yang bekerja bertugas di luar kota Makassar. Kita doakan untuk Bapak Agustinus Tamu yang bertugas di daerah Palopo dan Tanah Toraja. Kita terus mendoakan Bapak Chandra yang ada di Bali. Kemudian kita mendoakan Bapak Yunus Kanan yang ada di Papua, Bapak Martin Masau yang ada di Jakarta, Bapak Ruben Kabanga yang ada di Manado, Bapak Hendrik yang ada di Surako, dan Bapak Yesen Tandi Sidik yang ada di Papua. Kemudian kita juga mendoakan Ibu Neci Linta yang ada di Mamuju. Kemudian kita mendoakan buat Bapak Paulus Samba atau bapaknya Jessica yang ada di Surako. Kemudian Bapak Daud Sonda yang ada di Mamuju, saudara kita Reni yang ada di Mamasa, Bapak Sabindo yang ada di Nunukan, Bapak Rudi Kara yang ada di Kalimantan, bapaknya Ito yang ada di Kolaka, dan Bapak Andarias Untung yang ada di Kalimantan. Kita mendoakan karena mereka adalah bagian dari kita yang bekerja bertugas di luar kota Makassar.
Dan hari ini kita juga mendoakan buat rekan-rekan jemaat Tuhan yang tengah menghadapi musibah yang ada di daerah Masamba. Kita berdoa supaya jemaat Tuhan dapat diberikan pertolongan dan bantuan supaya mereka tetap kuat dan sehat menerima apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Kita doakan buat hamba-hamba Tuhan yang juga terkena dampak dari bencana ini supaya mereka dikuatkan di dalam Tuhan. Kemudian bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini, kita doakan untuk program gereja kita. Kita mendoakan untuk program pembangunan yang terus kita gumuli karena kita masuk di dalam tahap untuk renovasi plafon dan atap gereja supaya Tuhan menolong dan memberkati. Kita kemudian mendoakan untuk Natal pada tahun ini supaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Bagaimana metode dan bagaimana caranya kita bisa dan dapat mengumpulkan dana untuk keperluan dan kepentingan Natal supaya Tuhan campur tangan dan kepada panitia supaya dapat memberikan kontribusi yang terbaik untuk pelayanan ini. Kemudian kita mendoakan untuk pelayanan kita dalam pelayanan intragerejawi. Kita mendoakan untuk pelayanan yang ada di sekolah minggu, mendoakan untuk adik-adik yang ada di sekolah minggu, mendoakan untuk guru-guru sekolah minggu supaya tetap berkembang pelayanan yang ada pada pelayanan sekolah minggu. Kemudian mendoakan untuk pelayanan kaum muda supaya juga Tuhan memberkati teman-teman pemuda dapat memberikan waktu mereka yang terbaik untuk Tuhan dan terus maju di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kemudian persekutuan kaum wanita supaya juga Tuhan menolong dan memberkati. Kemudian persekutuan kaum pria di tempat ini supaya Tuhan menolong dan memberkati. Kemudian kita mendoakan untuk pelayanan kita pada tingkat klasis supaya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani dapat diberikan kekuatan kesehatan di dalam Tuhan, bahkan jemaat sekalian agar terhindar dari wabah virus corona. Kemudian kita mendoakan juga untuk pelayanan kita pada tingkat sinode supaya pelayanan kita pada tingkat sinode dapat berjalan dengan baik dan dapat Tuhan menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di kantor sinode. Kemudian kita juga berdoa untuk dua lembaga pendidikan sekolah teologi, baik yang ada di STT Bayu Makale maupun yang ada di STT Jafrai. Kita doakan supaya lembaga ini dapat mempersiapkan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja Kibaik di masa yang akan datang. Kemudian kita juga mendoakan untuk kota kita, kota Makassar, supaya Tuhan memberkati dan Tuhan hadir di kota Makassar ini. Kita dijauhkan dan virus ini boleh berlalu, karena sampai hari ini kita belum mengadakan ibadah di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Kita berdoa supaya dengan redahnya virus corona kita boleh kembali berkumpul dan beribadah bersama-sama di tempat ini. Kemudian kita mendoakan juga untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan karena pergumulan yang sama, yaitu pandemi virus corona, supaya kita dapat terhindar dari penyakit ini. Tuhan memberkati juga para pemimpin kita, mulai dari Bapak Presiden sampai pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa. Itulah bahan-bahan doa yang kita akan doakan bersama pada malam hari ini. Dan sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita mengambil waktu sambil kita berlutut bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian
dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 185. Mari kita berdoa.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 185 pada ayatnya yang keempat. Berserah kepada Yesus, berikan diriku, isi aku dengan kasih, beri berkat dan kuasa-Mu. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini yang telah menolong dan memberkati kehidupan kami sampai pada hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, biarlah anugerah dan pertolongan dari Bapa kita dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua melantik saleh-salehnya. Amin. Demikian ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.